Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kalian semua sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Materi kita kali ini masih melanjutkan bab 1, memahami kedudukan dan fungsi Pancasila, bagian C, menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Pembahasan tentang menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan negara dibagi menjadi 3. Yang pertama, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kedua, pengamalan butir Pancasila P4. Yang ketiga, membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Langsung saja kita mulai pembahasan yang pertama, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pancasila berisi 5 sila yang hakikatnya berisi 5 nilai dasar yang fundamental. Nilai-nilai dasar Pancasila adalah nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan Indonesia, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia mempunyai ciri khas atau karakteristik tersendiri yang berbeda dari ideologi lain yang ada di dunia. Ciri atau karakteristik yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila yaitu sebagai berikut. Dalam sila ketuhanan yang Maha Esa mengandung pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung rumusan sifat keseluruhan budi manusia Indonesia yang mengakui kedudukan manusia yang sederajat dan sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara yang dijamin oleh negara. Sila Persatuan Indonesia merupakan perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang mengatasi paham perseorangan, golongan, suku bangsa, dan mendahulukan persatuan dan kesatuan bangsa sehingga tidak terpecah belah oleh sebab apapun. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan merupakan sendi utama demokrasi di Indonesia berdasar atas asas musyawarah dan asas kekeluargaan. Sedangkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan salah satu tujuan negara yang hendak mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Selanjutnya, pembahasan yang kedua tentang pengamalan butir Pancasila P4. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari sesungguhnya dapat ditemukan dalam butir-butir pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau biasa disebut dengan P4. Butir-butir P4 merupakan contoh minimal implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, isi butir-butir P4 dapat dijadikan bahan pembelajaran untuk dijadikan contoh dalam pengamalan atau implementasi nilai-nilai Pancasila. Adapun isi dari butir-butir pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4 adalah sebagai berikut. Isi butir-butir P4 dalam sila ketuhanan yang Maha Esa antara lain: 1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Keempat, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kelima, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, isi butir P4 dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
Keempat, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepos liro. Kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Selanjutnya, isi butir-butir P4 dalam Sila Persatuan Indonesia. Yang pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Ketiga, mengembangkan sikap cinta kepada tanah air dan bangsa. Keempat, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Kelima, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Isi butir-butir P4 dalam Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Kedua, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Kelima, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Selanjutnya, isi butir-butir P4 dalam Sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Keempat, menghormati hak orang lain. Yang kelima, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga, membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Adapun dalam kehidupan sehari-hari, pembiasaan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sangat penting dalam berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini dikarenakan Pancasila merupakan identitas dan jati diri bangsa Indonesia. Pembiasaan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Yang pertama, di lingkungan keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan lingkungan yang paling efektif untuk menanamkan nilai-nilai, baik nilai agama, sopan santun, disiplin, termasuk nilai-nilai Pancasila. Perwujudan pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan penanaman terhadap nilai-nilai ketuhanan, bekerja sama antar anggota keluarga, kedisiplinan dalam berbagai hal, musyawarah dalam menyelesaikan masalah keluarga, tolong-menolong, dan kasih sayang dengan anggota keluarga. Selanjutnya di lingkungan sekolah. Kehidupan di sekolah merupakan bentuk miniatur dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu, nilai-nilai yang berkembang di sekolah pun banyak yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Perwujudan pengamalan Pancasila dalam kehidupan di sekolah antara lain, kehidupan berdemokrasi melalui OSIS, mematuhi tata tertib, nilai sopan santun, dan tenggang rasa serta nilai-nilai keagamaan yang berkembang di sekolah. Selanjutnya, di lingkungan masyarakat. Dalam lingkungan masyarakat, banyak sekali kegiatan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, misalnya rembuk desa di lingkungan RT, RW, dan desa. Proses pengambilan keputusan selalu dilakukan melalui musyawarah, berkembang sikap tenggang rasa, saling menghormati, saling membantu, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang belum jelas dan ada yang ingin ditanyakan, kita lanjutkan pembahasannya di grup ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.